Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang rencana penyusunan buku Kubuang Tiga Baleh, di mana kalau kita mencoba melihat kearifan lokal kita dari berbagai perjalanan sejarah Minangkabau, di mana leluhur kita punya konsep-konsep yang sangat komplit di dalam berbagai hal. Namun di zaman modernisasi ini seolah-olah konsep-konsep itu ditinggalkan oleh generasi muda. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa generasi muda saat ini menjadi tamu di daerahnya sendiri. Oleh sebab itu perlu kita menggali berbagai kearifan lokal untuk bekal sekaligus menjadi identitas bagi generasi muda khususnya dan masyarakat Minangkabau secara umumnya. Jadi banyak kearifan lokal seolah terpendam ditelan roda putaran zaman. Oleh sebab itu kita akan mencoba menggali lebih fokus kepada daerah yang selama ini kurang populer secara umum dalam wilayah Minangkabau secara utuh, di mana Minangkabau lebih dominan hanya dikenal sebagai daerah Tiga Lua atau daerah-daerah rantau. Bagaimana posisi Kubuang Tiga Baleh? Jadi penjelasan ini selama ini sangat minim informasi yang mendetail tentang ranah Kubuang Tiga Baleh itu sendiri. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini di mana Dinas Kebudayaan melalui aspiratif Datuk Manjinjang Alam, seorang anggota dewan dari fraksi P3 di Komisi 5, mencoba mengemas sebuah program, yaitu membuat buku Kubuang Tiga Baleh, di mana buku ini akan berbicara tentang masalah geografis, daerah, wilayah, kemudian filosofi Kubuang Tiga Baleh itu sendiri, termasuk filosofi secara kultural, kemudian berbicara tentang konsep-konsep pengetahuan tradisional sebagaimana yang diarahkan atau diajarkan oleh adat Minangkabau secara utuh dan yang berlaku di ranah Kubuang Tiga Baleh itu sendiri. Jadi buku ini diharapkan memuat secara lengkap baik itu sisi geografisnya, filosofinya, sejarahnya, dan lain sebagainya. Diharapkan buku ini kemudian bisa menjadi acuan bagi generasi selanjutnya atau generasi muda dalam mengembangkan berbagai potensi diri, termasuk memperkokoh kearifan atau karakter diri generasi itu sendiri. Jadi harapannya buku ini nanti akan menjadi bahan-bahan kajian, bahan bacaan, dan yang dapat dikembangkan di dalam berbagai sisi kehidupan, di mana mungkin buku ini tidak bisa memuat secara lengkap karena hanya mempunyai waktu yang singkat dalam penyusunannya sendiri. Tapi minimal dengan informasi yang ada di dalam buku ini semoga dapat dikembangkan di dalam berbagai sisi kehidupan, sebagaimana anjuran filsafat secara umum, satitik nang kajadikan lawi sakapa akan dijadikan gunung. Jadi mudah-mudahan buku ini menjadi ungkapan tersebut sebagai satitik, tapi tites yang hidup, tites yang tumbuh dan bisa berkembang dan bisa dikembangkan dalam membentuk karakter generasi muda dan siap bersaing di dalam berbagai percaturan kehidupan. Mungkin sekedar tambahan, di mana selama ini atau akhir-akhir ini kebanyakan generasi muda hanya memandang kebudayaan sebatas seremonial atau sebatas kesenian. Namun sesungguhnya kebudayaan bukan sekedar acara-acara seremonial seperti barale dan lain sebagainya, tapi kebudayaan adalah identitas sekelompok masyarakat di suatu daerah atau di mana memiliki cara pikir
paradigma dengan konsep yang sangat matang, dan inilah kebudayaan itu sendiri. Jadi cara berpikir, cara bertindak, cara bersikap, dan ini telah disusun oleh leluhur Minangkabau di dalam berbagai hal, baik itu di dalam pandangan seseorang tentang kehidupan, sikap dalam bermasyarakat, kemudian tentang kebersamaan, berbagai sistem politik, demokrasi, dan lain sebagainya. Sesungguhnya semuanya telah tersusun di dalam konstruksi adat yang sangat lengkap, namun telah seiring waktu nilai-nilai itu terkikis. Bahkan banyak generasi muda saat ini tidak mengenal lagi peradabannya atau kebudayaannya, sehingga seolah-olah generasi muda itu sendiri kehilangan jati diri, kehilangan pegangan, kehilangan benteng pertahanan sebagai self defense, yaitu sebuah prinsip dan karakter yang bisa menjadi nilai tawar atau menjadi strategi untuk bisa bersaing di dalam berbagai percaturan kehidupan. Apalagi dalam percaturan dewasa ini, di mana seolah-olah kehidupan dunia telah didominasi oleh sebuah kelompok atau suku bangsa tertentu, sehingga kita hanya bisa mengikuti apa kehendak mereka. Sementara kita juga punya konsep-konsep pemikiran, konsep-konsep keilmuan, namun sayang selama ini terpendam di dalam putaran roda zaman. Jadi diharapkan dengan lahirnya buku ini menjadi sebuah pintu masuk untuk generasi muda mengenal lebih dalam tentang konsep-konsep peradaban, sehingga mereka punya karakter, punya martabat, punya marwah dan kedaulatan secara bangsa dan bernegara dalam arti yang sangat luas. Jadi itulah sekilas harapan dari penulisan buku ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dikembangkan di dalam berbagai hal, termasuk tentang kemajuan pengetahuan, strategi politik, sosial, dan bahkan termasuk masalah ekonomi, di mana adat sesungguhnya telah mengajarkan kita secara detail dan lengkap. Namun seiring waktu pemahaman tentang semua konsep-konsep itu semakin hari semakin terkikis dari generasi Minangkabau itu sendiri. Jadi harapannya penulisan buku Kubuang Tiga Baleh ini menjadi sebuah acuan untuk mengenal peradaban, untuk mengenal kebudayaan sebagai identitas atau karakter generasi masa depan. Mudah-mudahan penjelasan sekilas ini dapat bermanfaat dan dapat dikembangkan untuk di dalam berbagai hal, termasuk khususnya di dalam penulisan buku Kubuang Tiga Baleh ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.